Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Setiawan dari kelas MBS 5F dengan NIM 18522111189. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk membentuk struktur organisasi yang berdasarkan Islam ataupun berdasarkan syariah. Dalam konsep manajemen syariah, ada perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena menyadari adanya pengawasan dari Yang Maha Tinggi, yaitu Allah, yang akan mencatat setiap amal, perbuatan yang baik maupun yang buruk. Hal ini berada dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait dengan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasakan adanya pengawasan yang melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pimpinan atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal soleh bagi dan bernilai ibadah. Beberapa contoh manajemen yang dicontohkan oleh para nabi, seperti Nabi Adam misalnya, dengan peristiwa perselisihan yang terjadi pada putra-putranya, sampai pada pembunuhan antara Habil dan Qabil, karena ada pihak yang melanggar peraturan dalam memilih pasangan. Ini bentuk manajemen di mana diterapkan sebuah aturan. Jika dilanggar maka akan menyebabkan sesuatu yang fatal. Contoh lain seperti Nabi Ibrahim dan Ismail yang juga mencontohkan proses manajemen di mana perintah-perintah dari Allah yang sifatnya mutlak ia lakukan dengan proses-proses dialogis kepada pengikutnya supaya dijalankan dengan kesadaran. Dan yang terakhir, manajemen yang dicontohkan Rasulullah dengan menempatkan orang pada posisi yang tepat. Inilah beberapa contoh manajemen syariah yang dicontohkan para nabi. Manajemen syariah adalah suatu pengolahan semua sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada perintah atau pencarian keridhaan Allah. Dalam membuat dan menyusun sebuah struktur organisasi perusahaan, setidaknya ada 4 poin yang harus diketahui agar struktur organisasi tersebut bisa berjalan efektif dan bekerja secara efisien. Yang pertama, rancang struktur organisasi perusahaan sesuai dengan visi dan misi. Sebelum membuat susunan organisasi perusahaan yang baku, maka pastikan dulu bahwa visi dan misi dan tujuan atau sasaran organisasi telah dibuat dengan jelas. Tak jarang beberapa pihak, terutama perusahaan startup, yang terburu-buru dalam membuat struktur tanpa memperhatikan kejelasan tentang apa yang diharapkan dari organisasi perusahaan yang dibangunnya. Yang kedua, rancang struktur organisasi setelah perumusan bisnis. Poin penting yang juga diperhatikan untuk membuat struktur organisasi perusahaan adalah mengetahui sasaran bisnis yang ingin dicapai. Rumuskan apa saja yang ingin dilakoni dan apa saja sasarannya. Hal ini akan membantu Anda dalam mengenal bisnis. Yang ketiga, pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Langkah berikutnya yang wajib dilakukan adalah melakukan analisis atau pengamatan terhadap kemungkinan tersimpangnya keahlian-keahlian para pekerja yang dimiliki. Yang selanjutnya atau yang keempat, pertimbangkan umur pekerja. Dalam jenjang karir ada 7 tahapan yang dilalui seseorang, mulai dari masa
industrial establishment, transition, growth, maintenance, dan withdrawal. Dan yang selanjutnya, jelaskan kepada pekerja terkait posisi atau jabatan yang mungkin tidak sesuai dengan bakat mereka. Bukan rahasia lagi, jika di setiap perusahaan tidak akan selalu ada posisi yang terbaik untuk setiap pekerja. Seringkali talenta atau background pendidikan dan kemampuan yang dibutuhkan tidak sesuai pada pekerjaan, atau juga posisi yang ditempatkan pekerja tidak selalu sesuai dengan bakat dan talentanya. Yang keenam yaitu berlakukan self assessment pada pekerja. Jika operasional perusahaan berjalan sekian waktu, mungkin Anda perlu melakukan evaluasi ulang terkait penempatan posisi setiap pekerja. Yang selanjutnya, buat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Ramping namun efisien, itulah visi terbaik yang dimiliki oleh setiap pemilik perusahaan. Struktur organisasi perusahaan memang harus memperhatikan prinsip kerampingan. Sebagai langkah awal, mungkin kita perlu membuat struktur jabatan yang memang cukup vital yang harus dimiliki perusahaan.